si Ratna lagi aneh. Kenapa pas ngasih uang, terus juga pas si emasnya ngambil uang, si tangan si emasnya itu beda. Warnanya tuh, kulitnya tuh warna kayak warna biru gitu, warna biru pucat kayak gitu, aneh pokoknya kayak gitu. Cerita Batur, gua Dika Febrian. Kok Dika Febrian? Udah ganti namanya jadi Dika Rahmana, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Dika Rahmana di Cerita Batur yang pertama ini, guys. Di Cerita Batur yang pertama ini gue bakalan bawain pengalaman dari seorang perempuan yang kerja di daerah Kota Bandung di mall. Nah, ceritanya tuh cukup lumayan menegangkan sih karena dia ketemu sama tukang sate yang menegangkan. Udah dia tuh lagi lapar, udah dia tuh lagi capek karena pulang lembur, malah ketemu tukang sate. Bukannya enak makan sate tapi malah ya udahlah ya, bikin trauma lumayan gitu kan. Mau tahu ceritanya kayak gimana? Langsung aja masuk ke Cerita Batur. Jadi ya, kisah ini tuh dialami oleh perempuan yang kita sebut aja namanya si Ratna aja. Nah, si Ratna ini kejadiannya udah lama banget sih, udah 2018 yang lalu. Tapi menurut dia sampai sekarang itu masih melekat gitu loh di hati, di pikirannya, karena itu lumayan bikin dia trauma pada saat malam-malam. Si Ratna ini kerja di salah satu mall yang lumayan cukup besar di Kota Bandung. Pas waktu itu si Ratna itu kerja kayak biasa aja, cuman pada waktu itu si Ratna tuh kebagian lembur, jadi pulangnya agak larut malam. Nah, pas waktu dia udah pulang, dia tuh pulang sekitar jam 12-an lah, something kayak gitu kan, karena dia lembur. Nah, pas sampai kosannya, si Ratna itu biasa cuci muka, ganti baju, baru rebahan gitu karena dia capek mungkin ya, habis lembur dari pagi sampai malam gitu kan. Nah, pas rebahan itu si Ratna itu ngerasa lapar. Ya udah, dia ke bawah, kan di bawah di kosannya itu ada dapurnya. Nah, dia ke dapur yang ada di bawah. Nah, di dapurnya itu ada kulkas, tapi ternyata pas si Ratna itu buka kulkasnya, itu nggak ada apa-apa, cuman ada tahu sama ikan asin yang mentah. Karena si Ratna itu capek, males masak, ya udahlah dia mikirnya, ya udahlah besok lagi aja, makanya sekarang gue tidur aja gitu kan, bisa nggak ya gue tidur gitu dalam keadaan lapar, ya bisa-bisain aja dia mikirnya kayak gitu, karena udah capek juga sih ya kan, udah lembur, ya udahlah mendingan tidur tuh mikirnya. Nah, pas si Ratna lagi nyobain buat tidur, tiba-tiba ada tukang sate gitu kan, sate gitu kan, kerincing sate gitu kan. Nah, si Ratna juga agak heran kenapa jam segini masih ada tukang sate. Nah, si Ratna lihatlah jam yang ada di handphonenya gitu kan, ternyata ini udah jam 2. Nah, mikir, kok jam 2 udah ada tukang sate, masih ada tukang sate gitu kan. Tapi akhirnya dia ke bawah juga sih beli sate karena dia lapar dan gak mikir aneh-aneh, karena dia udah lapar banget gak bisa tidur juga. Jadi ya udah akhirnya dia beli sate aja gitu. Datanglah tuh, di stop lah si tukang satenya. Tukang satenya itu biasa kayak pakai topi, ada lap di pundaknya kayak gitu, kayak tukang sate kayak biasanya aja lah. Nah, si Ratna itu udah bilang kayak gini, "Mas, aku mau dong 1 porsi gitu ya, dibikinin aja sama si Masnya." Terus si Masnya tuh nggak nengok ke si Ratnanya, dan si Ratna juga nggak ngelihat si Masnya juga, maksudnya nggak ngelihat mukanya si Mas. Jadi cuman bilang kayak gitu aja, udah aja dibikinin sama si Masnya cuman ngangguk doang. Sambil nunggu si satenya itu datang, si Ratnanya itu dia sambil nungguin sambil main handphone aja kayak gitu kan, dengan ada aroma si sate yang bikin dia jadi lapar banget gitu. Dia tuh malam-malam capek kayak gitu kan, ada sate lumayan enak gitu ya dimakan gitu ya, mikirnya dia gitu pada awalnya. Si sate ini akhirnya udah beres, udah mateng gitu ya. Tapi pada saat udah mateng, si Ratna tuh malah ada pikiran aneh. Kenapa? Karena si Masnya itu nggak manggil si Ratna kalau ini satenya udah mateng gitu, enggak. Tapi dia tuh malah berdiri di depan pagar sambil ya mukanya ketutup sama topi kayak gitu, cuman kelihatan bibirnya doang kayak gitu, sambil bawa satenya aja. Udah merinding. Kayak gini aja baru merinding. Kayak gini aja udah merinding. Nah, udah kayak gitu, si Ratna tuh ya udah tanpa pikir panjang dia langsung datang aja ke si Mas yang ngambil sate itu, terus ngasih uang yang ada di tangannya si Ratna itu ke si Masnya.
Nah, si Ratna lagi aneh. Kenapa pas ngasih uang, terus juga pas si emasnya ngambil uang, si tangan si emasnya itu beda. Warnanya tuh, kulitnya tuh warna kayak warna biru gitu, warna biru pucat kayak gitu, aneh pokoknya kayak gitu. Nah, si Ratna akhirnya dia karena penasaran kenapa si tangannya warna kulitnya warna biru kayak gitu, akhirnya si Ratna tuh ngeliat ke arah mukanya dan tahu apa yang terjadi sama si Ratna dan si tukang satenya kayak gimana. Rata bos, mukanya rata. Itu si Ratna bener-bener nge-freeze si Ratna bener-bener rata, itu beneran rata, cuman ada bibir doang. Dan tahu si tukang satenya bilang apa? Dia cuman bilang kayak gini, Kenapa Mak? Takut. ya menurut lo gitu kan, disamperin sama tukang sate yang gak ada mukanya, cuman ada bibirnya doang. Ini merinding banget sih kalau gue jadi di siratnya tuh udah nggak nge-freeze lagi, kalian udah pingsan kali ya. Yang nggak habis pikirnya, si Rata tuh masih diem ngeliatin kayak dia, ngeliatin si emasnya itu. Dia sambil ngucek-ngucek mata, dia ngeliatin bener nggak ya itu si emasnya nggak ada mukanya atau misalnya cuma bibirnya doang kayak gitu. Padahal si emasnya udah bilang, kenapa mbak takut kayak gitu. Kalau gue udah nggak lari sih ya kan. Nah, abis lama nggak lama dari situ si Ratu kesadar bener dong itu mukanya dia rata. Akhirnya si Ratna tuh nggak jadi makan, si satenya itu jatuh, dilepasin sama si Ratna itu di apa namanya, dibawa langsung jatuh kayak gitu. Si Ratna langsung lari aja, dia lari langsung masuk ke kamar. Dia lari, dia udah nggak mikir gimana gimana lagi. Ya udah, laparnya udah hilang ya kan, capeknya udah campur aduk ketakutan segala macam, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia cobain tidur aja, tidur dalam keadaan ketakutan, terus dalam keadaan kelaparan. Ya bikin trauma sih lumayan. Itu tukang satenya juga jahil juga ya kan ya, dia udah tahu lapar, kasihan juga si Ratna, kenapa dia nggak mikir gimana gitu kan ya. Yang namanya juga setan ya kan. Nah akhirnya si Ratna tuh tidur aja, akhirnya dalam ketakutan itu dia akhirnya ketiduran. Dah bangun aja besoknya pagi-pagi dia udah kayak, apa ya, kejadian apa yang nimpa gue semalam kayak gitu dia mikir-mikir kayak gitu lah pokoknya. Nah si Ratna itu akhirnya trauma. Pada pagi itu dia kerja biasa, pulang malam lagi karena lembur lagi, dia beli langsung di tempat kerjanya, di deket tempat kerjanya, nggak nungguin lagi di apa namanya, nggak nungguin lagi di depan kosannya karena mungkin dia trauma ya Wak ya. Iyalah, siapa yang nggak trauma lagi lapar terus apa namanya capek gitu kan, nemuin tukang sate yang mukanya rata gitu kan. Ya kalau gue ya udah. Nah akhirnya dia makan, ya udah kayak gitu ceritanya beres. Nah itu Besti, pengalaman dari si Ratna, dari cerita Batur kita ya kan. Gimana kalau misalnya pengalaman itu ada sama pengalaman kalian? Kok ada sama pengalaman kalian sih? Maksudnya dialamin sama kalian gitu kan. Apakah kalian masih mau makan sate? Kalau aku sih makan sate tetap, tapi online aja belinya ya kan. Wow. Jadi nggak langsung ketemu sama si tukang sate. Nah kalau misalnya kamu mau ceritanya diceritain, kalau punya cerita horor mau diceritain sama gue gitu, kirimin aja ke alamat email gue ya di caritabatur@gmail.com. Nah nanti kita langsung ketemu lagi di cerita batur yang selanjutnya. Dadah.